Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melni Gusa Fitri, NIM 2002098 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan proposal saya yang berjudul Pangek Pisang. Pangek Pisang merupakan salah satu kuliner khas yang berasal dari Solo Selatan, salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Solo. Pangek pisang seringkali dijumpai pada saat acara-acara tertentu seperti acara brale atau pesta pernikahan. Perpaduan manisnya pisang yang alami dan gurihnya santan kelapa membuat mulut ingin berlama-lama mengunyah pangek pisang. Dan pangek pisang akan lebih nikmat disantap bersama ketan hitam yang ditaburi parutan kelapa di atasnya. Lalu visi dan misi saya dalam mengembangkan produk pangek pisang ini yaitu visinya menciptakan produk makanan yang sederhana tapi berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan cita rasa. Misi yang pertama, menjaga kuliner khas daerah supaya tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk tetap melestarikan makanan khas daerah sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh makanan asing. Yang ketiga, menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Yang keempat, memproduksi makanan dengan cita rasa yang enak dan mengedepankan kesehatan konsumen. Lalu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat saya untuk menyusun proposal bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah ini yaitu pengantar kewirausahaan. Yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang keempat, dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Yang keempat, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang yang menguntungkan. Dan yang terakhir, untuk membuat mahasiswa itu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk tentang aspek pasar. Yang pertama, gambaran umum dan sasaran. Usaha penjualan pangek pisang ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah saya sendiri. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik atau saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang di berbagai daerah. Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan merupakan pangek pisang dengan bahan utamanya pisang yang dicampuri dengan santan kelapa dan berbagai bahan lainnya yang menambah kesedapan pangek pisang. Selanjutnya, target pasar. Produk pangek pisang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai perkantoran, ibu rumah tangga, masyarakat, sampai dengan lansia sekaligus dapat menikmati produk ini karena produk ini menggunakan bahan-bahan yang aman dan berkualitas. Yang keempat yaitu kita masuk pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti pedagang yang menjual langsung pangek pisang ke pasar dan ada juga yang membuka usahanya di rumah. Akan tetapi pada saat ini usaha pangek pisang agak sulit ditemukan karena pedagang yang berjualan pangek pisang ini sangat sedikit. Selanjutnya itu sasaran pembeli. Sasaran dari pembeli pangek pisang ini adalah para pecinta pisang terutamanya untuk menemani kegiatan baik di pagi hari maupun di sore hari. dan banyak digunakan pada saat acara-acara tertentu yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama
bagi pecinta pangek pisang. Yang terakhir yaitu diferensiasi. Diferensiasinya yaitu strategi diferensiasi yang dilakukan pangek pisang ini adalah diferensiasi produk yang mencangkup pada tampilan yang menarik yang dipadukan dengan santan kelapa dan dipadukan dengan ketan. Lalu kita masuk ke aspek pemasaran. Yang pertama yaitu promosi. Promosi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara online, misalnya promosi lewat Instagram, Facebook, WA, dan media online lainnya. Hal ini dilakukan karena pada saat ini banyak kalangan yang menggunakan media online sebagai tempat bertransaksi. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama ini, saya akan mencoba untuk membuka cabang pangek pisang baik di dalam kota maupun di luar kota, agar nantinya para konsumen bisa lebih baik mengenal keunikan kuliner yang satu ini. Yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk pangek pisang ini hanya dikembangkan dengan cara penyajian atau cara pendistribusian ke langganan. Yang keempat, langkah-langkah promosi. Pada permulaan ini, saya akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang saya punya tanpa mengubah ke lebih buruknya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Pangek pisang ini memiliki cita rasa yang unik dan lezat. Selanjutnya harga pangek pisang dapat terjangkau oleh semua lapisan. Lokasi outlet yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat layanan sistem pemasaran online sehingga konsumen dari berbagai daerah di Solok Selatan dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Biaya pengiriman untuk daerah Solok Selatan tidaklah mahal. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Produk yang ditawarkan hanya satu jenis. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain. Yang keduanya yaitu masa expiry yang singkat. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang pertama, selera. Produk pangek pisang ini lezat dan mempunyai nilai gizi yang baik. Dengan cita rasa yang unik, maka pembeli akan tertarik ingin mencicipi makanan tradisional ini. Yang keempat yaitu ancaman atau threats. Akan adanya pihak yang muncul ingin menjual produk ini apabila produk ini laris manis. Itulah analisis SWOT dari produk pangek pisang. Yang keempat yaitu selanjutnya yaitu analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk pangek pisang ini merupakan makanan yang bisa dikonsumsi di waktu-waktu luang dan makanan ini tidak mengandung pengawet dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, harga jual atau price. Harga pangek pisang ini untuk satu porsi bisa dibanderol dengan harga Rp 10.000. Yang ketiga, promosi atau promotion. Promosi pangek pisang ini dilakukan dengan cara memberikan potongan harga dalam 1 bulan pertama dengan harga Rp 8.000 per porsinya. Yang keempat, sistem pemasaran dan distribusi atau plates. Tempat yang saya gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal saya yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya yang dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Komposisi produk yaitu pertama, pisang kepok matang, santan kelapa, kunyit, gula pasir, garam, daun pandan, dan pewarna makanan kuning secukupnya. Cara pembuatan pangek pisang itu sendiri, yang pertama, kupas pisang dan belah menjadi 2 bagian. Yang kedua, parut kunyit dan campurkan dengan santan lalu saring. Bila dilakukan saat memeras kelapa menjadi santan. Jika warna kuning yang didapati masih agak pucat, bisa ditambah dengan pewarna makanan. Masukkan santan, gula, garam, pisang, dan daun pandan ke dalam panci. Selanjutnya masak hingga matang dan pangek pisang siap untuk dinikmati. Pengemasan produk. Untuk pangek pisang yang sudah matang, untuk pembeli yang ingin mencicipi pangek pisang di outlet saya akan disajikan menggunakan mangkuk. Apabila pembeli ingin membawa pulang, maka akan dibungkus menggunakan bungkus cap yang menarik. Aspek keuangan. Kebutuhan awal untuk memulai usaha pangek pisang adalah 4.823 dan yang tersebut dilokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produk. Total biayanya yaitu biaya investasi 4.485 per tahun,
Biaya produksinya 19.715 per tahun, biaya operasionalnya 2.040.000 per tahun, dan biaya penyusutannya yaitu 1.117.000 per tahunnya. Itulah bisnis plan tentang usaha panggai pisang saya. Demikianlah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.